Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Stuti dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 1B, Kampus Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pencemaran air, pengertian, sumber, penyebab, dampak, dan cara pencegahannya. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Pencemaran air biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia, perubahan dalam sifat fisik, kimia, atau biologis air yang memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Sumber pencemaran air ada dua, yaitu sumber langsung. Sumber langsung adalah sumber pencemaran secara langsung, melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdapat tanpa pengolahan. Contohnya, limbah pabrik, fasilitas pengolahan limbah, kilang, dan lain-lain. Sumber tidak langsung. Sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemar air yang masuk ke badan air melalui air tanah, atau atmosfer seperti hujan asam. Beberapa polutan air yang paling sering ditemukan antara lain limbah domestik, rumah tangga, limbah industri, inseksida dan pestisida, deterjen, dan pupuk. Penyebab terjadinya pencemaran air. Air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen, limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan, panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Dampak pencemaran air. Polusi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya pada manusia tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa pencemaran air, diantaranya penyakit pada manusia. Minuman atau mengonsumsi air yang tercemar akan berakibat buruk pada kesehatan. Kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem sangat dinamis dengan merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkena sekalipun. Eutrofikasi. Eutrofikasi adalah masuknya bahan kimia dalam badan air yang mendorong pertumbuhan alga atau ganggang. Alga ini membentuk lapisan atas kolam atau danau, lalu mengurangi oksigen dalam badan air. Akibatnya kehidupan perairan tersebut akan terdampak. Gangguan rantai makanan. Gangguan air dapat menyebabkan dampak negatif pada rantai makanan. Gangguan pada rantai makanan terjadi ketika racun dan polutan dalam air dikonsumsi oleh hewan, air, ikan, kerang, dan lainnya, yang kemudian dikonsumsi oleh manusia. Air yang tercemar dapat menyebabkan penyakit seperti tifus, kolera, hepatitis, dan berbagai penyakit lainnya. Ekosistem dinamis dapat merespon perubahan lingkungan, bahkan yang terkecil sekalipun. Polusi air dapat menyebabkan seluruh ekosistem rusak jika dibiarkan tidak terkendali. Pencemaran air juga mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencegahan pencemaran air. Ada beberapa cara pencegahan pencemaran air dan melindungi manusia dari efek berbahaya sebagai berikut. Hemat air. Pemborosan air adalah masalah utama di dunia dan manusia baru menyadari
permasalahan ini. Perubahan kecil yang dilakukan manusia yakini akan membuat perbedaan besar. Pengolahan limbah yang lebih baik. Mengolah limbah sebelum membuangnya ke badan air membantu mengurangi polusi air dalam skala besar. Pertanian atau industri dapat menggunakan kembali limbah air ini dengan mengurangi kandungan racunnya. Mengenai produk ramah lingkungan. Penggunaan produk mudah larut yang tidak terjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air disebabkan oleh rumah tangga dengan penggunaan produk yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih.